Di sebuah sudut tenang Thailand, jauh dari gemerlap kota Bangkok dan keramaian destinasi wisata populer, terletak sebuah wilayah yang menyimpan kekayaan budaya luar biasa, Isan. Wilayah ini bukan sekadar sebuah kawasan geografis. Ia adalah denyut nadi sejarah, tanah tempat tradisi hidup berdampingan dengan zaman, dan rumah bagi salah satu suku terbesar serta paling menarik di negeri Gajah Putih, suku Isan. Suku Isan berasal dari perpaduan darah antara bangsa Lao dan Thai, dan secara geografis mendiami daerah timur Laut Thailand. Namun Isan lebih dari sekadar identitas etnis, mereka adalah simbol ketahanan budaya. Dalam bahasa, mereka berbicara dengan logat dan kosakata yang sangat mirip dengan Lao, yang menjadi warisan leluhur mereka sebelum wilayah ini masuk ke dalam kekuasaan kerajaan Thailand. Dalam setiap bait lagu Morlem yang menggema dari rumah-rumah bambu, dalam setiap aroma lengkuas dan serai yang mengepul dari Somtam, Isan menyampaikan satu pesan kuat kepada dunia, kami masih di sini. Kami bangga akan siapa kami. Tak bisa berbicara tentang Isan tanpa menyebut Morlem, musik tradisional yang mengalun cepat, dengan iringan high-end alat musik tiup bambu khas Isan. Ini bukan sekadar hiburan, melainkan bentuk ekspresi jiwa, tempat curahan suka dan duka masyarakat Isan dituangkan dalam syair dan ritme. Dalam setiap denting nada, tersimpan kisah cinta, penderitaan, perjuangan, hingga kritik sosial yang menggugah. Seni tari tradisional seperti sereng dan ramuang menjadi medium lain yang memperkuat identitas mereka. Warisan spiritual seperti kepercayaan terhadap roh leluhur dan upacara Baisri Sukuan masih terus dilestarikan, menjadi jembatan antara generasi muda dengan akar budaya mereka. Isan adalah wilayah pertanian. Hamparan ladang padi membentang sejauh mata memandang, menandai perjuangan masyarakatnya yang keras dan bersahaja. Meski selama bertahun-tahun wilayah ini sempat terpinggirkan secara ekonomi dan politik, semangat warga Isan tak pernah padam. Mereka menjadi tulang punggung buruh migran di kota-kota besar, membawa kerja keras dan semangat pantang menyerah kemanapun mereka melangkah. Dalam penderitaan mereka tumbuh kekuatan. Dalam keterbatasan, mereka menemukan kebanggaan. Kini, Isan tak lagi hanya dilihat sebagai kawasan miskin dan terpencil. Gelombang baru seni, budaya, dan politik mulai bergelora dari tanah ini. Anak-anak muda Isan bangkit, membawa tradisi mereka ke panggung global, dalam bentuk film, kuliner, musik, hingga advokasi sosial. Mereka adalah generasi yang tidak malu akan akar mereka, melainkan merayakannya. Film-film seperti The Rocket dan Manta Rai memperkenalkan lanskap dan kisah Isan ke dunia, memperlihatkan bahwa dalam keheningan dan kesederhanaannya, Isan menyimpan daya pukau yang tak terelakkan. Isan bukan hanya sebuah tempat. Ia adalah jiwa. Ia adalah rumah bagi para penyair yang tak bersuara, petani yang bermimpi di bawah bintang, dan anak-anak yang menari di sawah sambil menyanyikan Morlem. Dalam tiap detaknya, Isan adalah puisi kehidupan, terasa sederhana di luar, tapi dalam dan mendalam bagi siapapun yang mau meresapinya. Jika Thailand adalah sebuah lagu, maka Isan adalah nadanya yang paling jujur. Dan dalam kejujuran itu, kita menemukan sesuatu yang benar-benar epik, kisah manusia yang terus bertahan, mencinta, dan bermimpi, dalam harmoni yang tak pernah mati. Di balik kebesaran budaya dan kekayaan tradisinya, suku Isan menyimpan segudang fakta unik yang membuatnya semakin menarik untuk diselami. Bahasa Isan sebenarnya adalah varian dari bahasa Lao, namun karena kebijakan asimilasi nasional Thailand, bahasa ini tidak diakui sebagai bahasa resmi. Meski begitu, lebih dari 20 juta orang di Thailand menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di negeri ini. Jika kamu berkunjung ke pasar-pasar tradisional Isan, jangan kaget menemukan hidangan seperti larp lewat, daging mentah dengan darah segar, kaimot daeng, telur semut merah, atau gongten, udang hidup yang menari dalam salad pedas. Kuliner Isan dikenal penuh keberanian, pedas, asam, tajam, dan menggoda. Siapa sangka, irama Morlem yang dulunya dianggap kuno kini justru viral di platform media sosial seperti TikTok. Musisi muda Isan memadukan Morlem dengan beat modern EDM atau hip-hop, menciptakan tren musik hibrid yang menggebrak industri musik lokal, bahkan internasional. Rumah-rumah tradisional Isan dibangun di atas tiang kayu, bukan hanya untuk menghindari banjir, tapi juga sebagai bentuk adaptasi terhadap iklim panas. Ruang bawah rumah biasanya digunakan untuk berteduh, menenun, menyimpan alat bertani, atau bahkan sebagai tempat bersantai sore hari. Secara geografis dan kultural, masyarakat Isan lebih dekat ke Laos dibandingkan dengan Bangkok.
Banyak keluarga di Isan yang masih memiliki kerabat di seberang Sungai Mekong, dan pertukaran budaya antara dua sisi sungai ini masih sangat aktif hingga hari ini. Karena keterbatasan ekonomi di wilayah asalnya, masyarakat Isan banyak merantau ke Bangkok dan kota-kota besar lainnya. Mereka bekerja sebagai buruh konstruksi, pekerja rumah tangga, hingga profesional muda. Di balik kemegahan ibu kota Thailand, banyak fondasi kota itu yang dibangun oleh tangan-tangan warga Isan. Salah satu festival paling spektakuler di Isan adalah Bun Bang Phai, di mana masyarakat membuat roket bambu raksasa dan menembakkannya ke langit. Festival ini adalah permohonan kepada para dewa agar mendatangkan hujan bagi sawah mereka. Meski tampak meriah, festival ini syarat makna spiritual dan komunitas. Dalam budaya Isan, keseimbangan spiritual sangat penting. Upacara Bai Sri Sukuan dilakukan untuk menyambut seseorang pulang, merayakan keberuntungan, atau menyembuhkan sakit. Tali putih diikatkan di pergelangan tangan sebagai simbol restu dan perlindungan jiwa, satu gestur sederhana yang penuh kasih. Hidangan seperti somtam, salad pepaya muda, larp, salad daging cincang, dan sticky rice ketan adalah makanan khas Isan yang kini menjadi wajah kuliner Thailand di seluruh dunia. Tanpa sadar, lidah dunia telah jatuh cinta pada cita rasa Isan. Yang paling unik dari Isan bukanlah bahasa atau festivalnya, melainkan semangat hidup warganya. Dalam keterbatasan, mereka tetap tersenyum. Dalam kerja keras, mereka tetap bernyanyi. Filosofi, Bo Pen yang tidak apa-apa, menjadi filosofi hidup yang membuat Isan tetap berdiri tegak, apapun tantangannya. Isan bukan hanya wilayah di peta. Ia adalah kisah yang hidup dalam bahasa, makanan, musik, dan manusia. Setiap langkah di tanah Isan adalah perjalanan menuju masa lalu, dan sekaligus pintu menuju masa depan yang ditenun dari semangat leluhur. Di sana, kamu tak hanya akan menemukan Thailand yang sesungguhnya, tapi juga bagian dari dirimu yang mungkin selama ini kamu cari, kesederhanaan yang jujur, dan keindahan yang tidak dibuat-buat. Di balik warna-warni budaya dan keramahan yang menghangatkan jiwa, kehidupan masyarakat Isan tidak selalu mudah. Mereka hidup dalam kenyataan yang keras, ekonomi yang tertinggal, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta stereotip sosial yang tak jarang menyudutkan. Tapi justru di sanalah letak kekuatan mereka. Isan bukan hanya kaya budaya, tapi juga kuat dalam daya tahan. Sebagian besar wilayah Isan memiliki tanah yang kurang subur, serta musim kering yang panjang. Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi, meski hasilnya seringkali tak sebanding dengan kerja keras mereka. Mereka menanam padi, singkong, tebu, dan jagung, menyesuaikan pola tanam dengan musim yang makin sulit diprediksi akibat perubahan iklim. Namun, warga Isan punya filosofi hidup yang luar biasa, Yodai, Jindai, Dijai Layo, bisa hidup, bisa makan, itu sudah cukup. Dalam kesederhanaan, mereka menemukan kepuasan, dan dari tanah yang kering, mereka panen kekuatan. Karena keterbatasan ekonomi, jutaan warga Isan memilih merantau ke kota besar, Bangkok, Chonburi, Phuket, bahkan ke luar negeri seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia. Mereka bekerja keras sebagai buruh pabrik, pelayan restoran, pekerja rumah tangga, atau sopir taksi. Uang hasil keringat itu dikirimkan pulang ke kampung, membiayai anak-anak, orang tua, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Bagi mereka, kampung halaman adalah pusat gravitasi hidup. Mereka mungkin jauh secara fisik, tapi hati mereka tetap berpijak di tanah Isan. Dalam banyak keluarga Isan, perempuan memegang peran penting sebagai pengelola rumah tangga sekaligus tulang punggung ekonomi. Mereka berdagang, menenun, merawat anak-anak, bahkan ikut merantau ke kota besar. Kekuatan perempuan Isan adalah kisah perjuangan yang sering tak terlihat, tapi tanpa mereka, roda kehidupan di Isan tak akan bisa terus berputar. Banyak desa di Isan masih kekurangan akses terhadap fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Tapi semangat belajar anak-anaknya luar biasa. Sekolah jauh ditempuh dengan sepeda atau berjalan kaki. Buku yang lusuh tetap dibaca penuh semangat. Dan di sela-sela membantu orang tua di ladang, mereka tetap bermimpi, menjadi guru, perawat, bahkan astronot. Salah satu kekuatan terbesar masyarakat Isan adalah solidaritas sosial. Gotong royong masih hidup dalam bentuk paling murni. Saat panen, semua saling membantu. Saat ada yang sakit atau meninggal, semua datang memberi tangan dan hati. Asteris, Puen Ban Puen Muang, teman sekampung adalah keluarga. Di sini,
Ikatan sosial bukan hanya tradisi, tapi fondasi hidup. Generasi muda Isan mulai menjelajahi dunia digital. Banyak dari mereka yang menjadi content creator, menjual produk lokal secara online, atau membuat channel YouTube dan TikTok yang mempromosikan budaya Isan. Mereka adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, anak-anak desa yang bersuara di panggung global. Di saat dunia sibuk mengejar kemajuan, Isan mengajarkan arti dari keteguhan, kesetiaan, dan rasa syukur. Mereka tidak sempurna, tapi mereka otentik. Mereka tidak kaya secara materi, tapi mereka berlimpah dalam nilai-nilai yang tak ternilai, kekeluargaan, kerja keras, dan kebijaksanaan hidup. Masyarakat Isan bukan sekadar bertahan hidup, mereka menghidupi dunia dengan nilai-nilai luhur yang makin langka. Dan selama masih ada yang menyanyikan Morlem di senja hari, menanam padi dengan tangan sendiri, dan menatap masa depan dengan senyum, maka Isan akan terus berdetak, menjadi jantung yang setia bagi Thailand, dan bagi siapa saja yang memahami arti sejati dari hidup. Untuk memahami siapa sebenarnya suku Isan, kita perlu menyusuri alur sejarah yang panjang dan berlapis. Sejarah Isan bukan hanya bagian dari narasi Thailand, tetapi juga simpul penting dalam kisah Asia Tenggara. Mereka lahir dari persilangan budaya, peperangan kerajaan, dan migrasi besar-besaran, dan dari riwayat itulah tumbuh identitas yang kuat, unik, dan penuh warna. Secara historis, masyarakat Isan adalah keturunan dari etnis Lao yang bermigrasi ke wilayah timur Laut Thailand. Hubungan ini sangat erat karena wilayah Isan dulunya adalah bagian dari Kerajaan Lansang, kerajaan besar yang berdiri sejak abad ke-14 dan berpusat di wilayah yang kini menjadi negara Laos. Ketika Lansang terpecah pada akhir abad ke-17, banyak rakyatnya bermigrasi atau bahkan dipindahkan secara paksa oleh Kerajaan Siam, Thailand saat ini ke daerah Isan. Tujuannya, untuk memperkuat wilayah perbatasan dan memperluas pengaruh politik Siam ke daratan Indochina. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Kerajaan Siam menerapkan kebijakan sentralisasi kekuasaan dan asimilasi budaya yang dikenal sebagai Thaification. Ini menyebabkan masyarakat Isan harus menyesuaikan diri dengan identitas nasional Thailand, menggunakan bahasa Thai standar di sekolah, mengadopsi agama Buddha Theravada sebagai norma tunggal, dan mengganti sistem pemerintahan lokal dengan birokrasi sentral. Namun, alih-alih punah, budaya Isan justru bertransformasi. Mereka tetap menyimpan bahasa Lao mereka, dikenal secara lokal sebagai bahasa Isan, tetap memasak dengan bumbu khasnya, dan tetap merayakan festival mereka sendiri. Mereka menjadi simbol dari kekuatan identitas lokal dalam arus nasionalisme yang kuat. Secara geografis, Isan berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja. Letaknya yang strategis menjadikannya wilayah penting dalam sejarah militer dan politik Thailand, terutama selama era Perang Vietnam dan konflik Indochina. Basis-basis militer AS pernah berdiri di tanah Isan, dan banyak orang Isan menjadi saksi bisu dari ketegangan ideologi di masa Perang Dingin. Namun di sisi lain, wilayah ini juga kerap dipandang sebelah mata oleh pemerintah pusat. Isan menjadi lambang dari periferitas dalam pembangunan nasional, wilayah yang kaya budaya, tapi miskin infrastruktur. Inilah yang kemudian memunculkan gerakan sosial dan politik dari kalangan Isan, yang ingin memperjuangkan kesetaraan dan pengakuan. Meski telah melewati penjajahan budaya, politik, dan ekonomi, suku Isan tetap menjaga nilai-nilai warisan leluhur. Mereka masih menjaga tradisi pertanian berbasiskan lunar kalender, kalender bulan, upacara pemanggilan arwah leluhur, dan ritual lokal seperti Bon Katin, Bon Bung Phai, dan Bai Sri Sukoan yang berakar dari kepercayaan animisme dan Buddha. Bangsa Isan bukan hanya pewaris sejarah Lansang, mereka adalah bukti bahwa identitas bisa bertahan, bahkan berkembang, dalam tekanan dan perubahan zaman. Hari ini, anak-anak muda Isan semakin sadar akan akar sejarah mereka. Banyak seniman, musisi, dan aktivis asal Isan mulai menulis, menyanyi, dan berbicara tentang sejarah mereka sendiri, menggali kisah yang selama ini dikubur dalam bayang-bayang pusat. Film-film indie Thailand seperti The Rocket, Pebon, atau karya-karya Apichatpong Wirasetakul, sutradara berdarah Isan, telah mengangkat lanskap dan narasi Isan ke panggung dunia. Kini, Isan tak lagi sekadar catatan kaki dalam sejarah Thailand, melainkan pusat perhatian dalam wacana budaya kontemporer. Suku Isan bukanlah suku yang lahir dari satu kerajaan, tapi dari pertemuan banyak sejarah, kerajaan Lansang, invasi Siam, kolonialisme tak langsung, dan nasionalisme modern. Tapi di setiap bab sejarah itu, mereka tidak hanya menjadi korban atau objek.
Mereka adalah pelaku yang bertahan, beradaptasi, dan menghidupi sejarah mereka dengan bangga. Dan selama Morlem masih dinyanyikan, selama ketan dan somtam masih dibagi di tengah sawah, dan selama semangat Bopen yang masih hidup di hati mereka, sejarah Ihsan belum berakhir. Ia terus ditulis, hari demi hari, oleh tangan-tangan rakyat yang tak pernah menyerah.